Pamekasan ini punya minat baca tinggi dan masuk ke perpustakaan semua, pinjam satu-satu, saya yakin bukunya tidak sampai 1%. Karena jumlah penduduk di Pamekasan itu adalah 800.369 orang. Itu yang menjadi DP4, kebetulan saya tidak tahu apanya. Kemudian jumlah buku di perpustakaan kita adalah 7.137 judul. Andai itu dipinjam oleh 800.000 penduduk kita, maka perpustakaan ini akan menjadi kosong, bahkan menjadi minus. Mudah-mudahan ini tidak segera sukses lalu pinjam semua, mudah-mudahan tidak. Tapi sesungguhnya yang diinginkan beliau adalah masyarakat Pamekasan punya minat baca yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, saya menjadi teringat pada tahun 2007 yang lalu ketika Pak Syafi'i bersama Sohibuddin Asas itu mencalonkan sebagai bupati. Itu punya program pendidikan berbasis kawasan. Pendidikan berbasis kawasan ini salah satu poinnya adalah membentuk perpustakaan yang perpustakaan itu berbasis kawasan juga. Coba lihat kalau Bapak Ibu ke perpustakaan. Ada perpustakaan di timurnya itu ada toko batik. Di belakangnya ada kedai makanan. Di dalam ada tempat mainan TK. Beliau semuanya punya konsep ini. Ibu-ibunya belanja di toko batik, bapak-bapaknya membaca buku, putra-putranya bermain di belakang. Sebenarnya punya konsep seperti itu awal. Dan saya catat betul dan masih saya simpan itu visi-visi tahun 2007. Jadi dengan terpilihnya bupati yang sekarang ini, semuanya punya harapan besar untuk menjadikan perpustakaan kita ini lebih maju. Mudah-mudahan itu punya korelasi positif dengan keinginan kita dan semuanya menjadikan masyarakat Pamekasan punya minat baca yang tinggi. Kemudian yang ketiga, perpustakaan ini sesuai dengan visinya, karena saya baru saja menjadi kepala perpus baru 1 bulan lebih 2 hari. Ternyata masyarakat Pamekasan ini untuk mau membaca harus dipaksa. Ini penelitian saya. Baru 1 bulan saya melakukan itu, ternyata untuk bisa membaca dan punya minat baca harus dilakukan pemaksaan edukatif, pemaksaan yang halus, yang berpendidikan. Caranya bagaimana? Pada saat awal kita punya data tentang jumlah pengunjung perpustakaan. Itu setiap hari sekitar 200-250 setiap hari. Dan itu sudah kemajuan luar biasa yang dilakukan oleh Pak Nurman. Tapi kemudian setelah perpustakaan mengadakan kegiatan yang dipusatkan dalam perpustakaan, yang pertama adalah kita mengundang anak-anak TK. Setiap hari di perpustakaan itu ada siswa TK yang bermain di dalam perpustakaan. Ini saya ingat lagi ketika saya jadi guru. Jadi masuk ke dalam perpus kok banyak anak TK. Substansinya apa anak-anak TK ini masuk ke perpustakaan? Substansinya adalah ketika anak TK itu masuk ke perpustakaan dan mereka senang dengan mainan-mainan yang di dalamnya, maka sorenya mereka ngajak lagi ibunya ke perpustakaan. Besoknya lagi ngajak lagi bapaknya dan saudaranya, sehingga ketika anaknya bermain di dalam, ibunya membaca buku daripada buku duduk. Akhirnya jumlah pengunjung menjadi meningkat luar biasa. Yang kedua, kegiatan lomba. Jadi ini kan pemaksaan yang halus, memaksa mereka datang. Yang kedua, kita melaksanakan kegiatan lomba cepat membuka kamus. Ternyata pesertanya membludak lebih dari 250. Dan di antara peserta itu mereka membawa guru pendamping dan masuk semuanya ke dalam perpustakaan sampai penuh. Besoknya melaksanakan lagi kegiatan diklat membaca cepat, dan itu pesertanya berdasarkan jumlah yang
kemudian kemarin melaksanakan kegiatan demo massa. Walaupun banyak yang menentang kegiatan seperti ini karena tidak ada korelasinya dengan perpustakaan, tapi dengan ibu-ibu datang, guru-guru datang, siswa itu datang ke perpus, mereka akhirnya tahu tentang fasilitas perpustakaan. Mereka akhirnya mencintai perpustakaan. Ketika saya tanya, di antara mereka, pernahkah Bapak Ibu ke sini? Seumur-umur belum pernah masuk perpus kecuali karena lewat demo massa. Ini artinya mereka harus dipaksa di sini untuk masuk perpus. Dan setelah kegiatan itu, ternyata berdasarkan data di Utama, sekarang menjadi 417 orang per hari. Dan perlu dipahami bahwa sesungguhnya saya hanya melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh kepala perpus yang sebelum saya. Jadi saya masuk dalam rangka merealisasikan itu saja sebenarnya. Jadi dengan demikian sebenarnya pola yang harus kita gunakan di perpustakaan tidak lagi menggunakan pola-pola klasik yang mempertontonkan buku, mengkampanyekan jumlah buku dan gedung yang megah. Tidak. Ternyata kita harus melompat ke real kebiasaan. Memang kegiatan ini banyak ditentang sekali oleh banyak kalangan, terutama di jaring sosial, di Facebook. Saya menjadi hujatan banyak orang di Facebook karena melaksanakan kegiatan itu. Tapi ternyata jawabannya adalah meningkatnya jumlah pengunjung di perpustakaan. Kemudian sesungguhnya masyarakat Pamekasan ini kalau saya perhatikan, memang penelitian tahun 2008, 2009, 2010, 2011 yang dilakukan oleh Kepala Kasih Perpustakaan Mampu, jumlah minat baca di Pamekasan itu baru 35%. Jadi masih cukup rendah. Itu juga disebabkan karena banyak faktor. Jadi kita ini banyak membaca SMS dibandingkan dengan membaca buku dan membaca Al-Quran. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ini teori. Kalau tadi itu fakta yang saya sampaikan, kalau yang terakhir ini teori sih. Dan saya tidak ingin bicara teori yang terlalu banyak. Kalau orang ingin banyak kencing, maka punya keharusan banyak minum. Semakin banyak kencing, semakin banyak minum. Itu pasti. Kalau orang banyak kencing, sedikit minum, maka itu orang berpenyakitan kencing manis. Kalau orang ingin pintar menulis, ingin pintar berbicara, maka harus banyak baca. Karena membaca itu bagaikan air, dan otomatis kencingnya itu adalah tulisan, dan kencingnya itu adalah bicara. Kalau bicaranya berkualitas, tulisannya berkualitas, maka harus banyak membaca. Karena itu maka kita ini seharusnya kita punya minat baca yang cukup tinggi. Yang ini sesungguhnya berdasarkan penelitian dari Pak Wabuh, Wakil Bupati sebelumnya, dari Seman, pada tahun 2011 itu melakukan penelitian tentang umat Islam di Pamekasan yang tidak bisa mengartikan Al-Quran. Dia teliti, ternyata 90% lebih responden itu tidak pernah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir dengan terjemahnya. Itu kadang-kadang sampai umur 40 tahun belum pernah selesai. Ya, bagaimana terhadap kitab sucinya sendiri dia tidak pernah membaca sampai selesai. Bagaimana dengan buku-buku yang lain? Itu artinya bahwa memang minat baca kita cukup rendah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan perpustakaan Pamekasan menjadi perpustakaan yang dapat memenuhi harapan semuanya. Dan yang terakhir tadi, di dinas pendidikan itu, di dinas pendidikan ini ada bantuan dari pemerintah, bantuan perpustakaan. Setiap SD diberi perpustakaan bersama gedung dan isinya. Tapi kemudian kepala cabang atau apa sampai sekarang atau kepala sekolahnya tidak punya grand design mau diapakan gitu. Semuanya ini tugas perpustakaan umum Pamekasan juga. Mau diapakan itu?
gedungnya itu. Kalau diapakan itu buku-bukunya, ditumpuk itu saja. Setelah itu suruh baca. Tapi manajemennya yang tidak dikelola dengan baik. Dan ini insya Allah juga menjadi program perpustakaan ke depan. Mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari dinas pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, begitu brilian beliau menyampaikan ide-ide dan pemikirannya bahwa ke depan perpustakaan akan diformat sedemikian rupa sehingga beliau berpendapat bahwa perpustakaan itu bukan kumpulan buku-buku yang diam, yang tidak bisa, yang hanya bisa dilihat dan dilihat. Saya pernah baca, Bapak sekalian, sebuah pernyataan dari salah satu tokoh dunia mengatakan bahwa buku adalah guru yang diam, tetapi siap mengantar siapa yang membaca menuju sukses. Itu jemput buku agar kita sukses. Baik.